Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, sosok Nikita Mirzani, seorang public figure, seorang artis yang sangat kontroversial. Sampai saat ini masih mengundang begitu banyak pertanyaan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh seorang dokter bernama Reza Gladys terkait dengan pemerasan yang berhubungan dengan skincare. Namun demikian, kasus yang bergulir ini begitu banyak kontroversi. Nikita Mirzani ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak penyidik Cyber Polda Metro Jaya, dan saat ini sudah tahap 2. Menimbulkan pertanyaan karena Nikita Mirzani dalam proses pemeriksaannya, pemberkasannya, penahanannya sampai dilaksanakan secara maksimal. Yang dimaksud di sini adalah penahanan oleh penyidik, penahanan oleh jaksa, ya, perpanjangan dari penyidik, kemudian perpanjangan lagi penahanan yang kedua, barulah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta. Pada saat pelaksanaan tahap kedua di Kejaksaan, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti, Nikita Mirzani begitu juga dengan Mail diserahkan ke Kejaksaan. Kemudian keduanya dipisah. Nikita Mirzani di Rumah Tahanan Wanita Pondok Bambu dan Mail Saputra di tahanan Rumah Tahanan Cipinang. Yang lebih menarik adalah ketika ada pernyataan bahwa adanya barang bukti yang diserahkan, yaitu ada 3,4 miliar uang yang disita. Kemudian ada 1 unit mobil expander, kemudian ada handphone dan beberapa barang bukti lainnya. Artinya pihak penyidik telah melengkapi semua persyaratan, baik formil maupun material, terkait dengan kasus yang dihadapi oleh Nikita Mirzani. Ada tersangkanya, ada barang buktinya, ada pelapornya, ada korbannya, ada saksinya. Artinya persyaratan itu lengkap. Namun apakah persangkaan dengan adanya pemerasan, kemudian dengan adanya pencucian uang, kemudian dengan adanya tindak pidana transaksi elektronik, apakah bisa dibuktikan? Tentu saja menurut penyidik ini semua telah memenuhi unsur karena adanya barang bukti dan alat bukti. Namun demikian, bagaimana dengan pihak Nikita Mirzani atau pihak pengacara Nikita Mirzani? Tentu saja akan berlawanan. Kita simak bagaimana pandangan atau pernyataan dari pengacara Nikita Mirzani berikut ini. Langsung dari sumbernya, dari Detik Hot.
dugaan pemerasan Nikita Mirzani pada Reza Gladys tak akan terbukti. Ini pendapat yang berani ya, mungkin berdasarkan dengan temuannya. Kita bacakan saja ya. Jakarta, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, menyatakan keyakinannya tuduhan pemerasan terhadap kliennya dan asistennya Ismail Marzuki alias Mail Saputra tidak akan terbukti dalam proses persidangan. Menurutnya, bukti-bukti sanggahan yang dipegang oleh pihaknya membuatnya semakin yakin kalau dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys tidak akan terbukti. Saya yakin berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan, saya yakin apa yang menjadi dugaan adanya tindak pidana pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys itu insya Allah tidak mungkin bisa dapat dibuktikan. Tidak mungkin bisa dapat dibuktikan di dalam persidangan. Itu adalah keyakinan kami, kata Fahmi Bahmid saat ditemui di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dalam kesempatan tersebut, Fahmi Bahmid menyatakan unsur-unsur dalam pasal pemerasan sangat penting untuk dibuktikan. Meskipun begitu, ia enggan membeberkannya secara rinci kepada awak media. Pemerasan itu unsur-unsurnya saya nggak perlu ceritakan. Unsurnya itu penting sekali kalau saya jelaskan sekarang. Nanti gak enak, kurang seru, kurang asik nanti sidangnya, ujar Fahmi. Fahmi menegaskan proses hukum ini harus berada dalam tahap pembuktian dan semua sangkaan maupun dakwaan belum bersifat final. Ya, nanti dibuktikan kan? Buktikan saja, karena yang namanya sangkaan, yang namanya laporan sangkaan, dakwaan itu adalah sebuah hal yang masih belum final. Jadi masih harus dibuktikan, ujar Fahmi. Pihak Nikita Mirzani menambahkan beberapa unsur penting akan menjadi kunci dalam perkara ini, namun memilih untuk menahan informasi demi kepentingan hukum. Karena ada beberapa unsur-unsur yang tidak perlu saya sampaikan, dan itu adalah menjadi kunci di dalam permasalahan ini. Insya Allah seperti ini. Jadi ini adalah bagian dari perjalanan proses hukum, dan ini mau tidak mau harus dilalui, harus dilaksanakan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Sembari menunggu untuk kebijakan menyusun dakwaan, Nikita Mirzani ditahan di Rutan Pondok Bambu. Sementara itu, Mail Saputra ditahan di Rutan Cipinang. Oke ya teman-teman, kita bahas teman-teman. Ya, kalau saya melihat dan membaca apa yang menjadi pernyataan Fahmi Bahmid, itu standar ya, standar. Iya, yang namanya sangkaan, dakwaan, laporan itu belum final. Yang final itu adalah vonis. Namun kan belum sampai ke sana. Unsur-unsur pidana itu penting. Iya, unsur pidananya itu penting. Karena perbuatan pidana haruslah memenuhi unsur-unsur pidana yang dipersangkakan. Contoh ya, ini contoh ya. Mencuri, apa unsur-unsurnya? Nah itu kan, mencuri unsurnya ya mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki atau dikuasai untuk kepentingan dirinya. Itu unsur ya, unsur itu. Pemerasan juga sama, penting juga unsur-unsurnya. Apa yang dimaksud dengan unsur-unsur? Mulai dari bagaimana seseorang melakukan pemerasan, caranya seperti apa? Mungkin mengintimidasi, mungkin melakukan sebuah ancaman, tetapi bukan ancaman yang sifatnya dengan kekerasan, bukan. Ancaman mungkin untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan keuntungan, mungkin juga untuk agar dipatuhi perintahnya. Nah inilah bagian daripada unsur-unsur pemerasan. Unsur pemerasan tidak harus dengan kekerasan, tapi cukup dengan sebuah kalimat. Awas ya,
kalau kamu tidak kasih, misalnya nih ya, kalau kamu tidak kasih, saya sebarkan. Nah, itu bentuknya ancaman. Ancaman, tetapi bukan ancaman kekerasan. Memang benar, fakta-fakta persidangan pada saat sidang pembuktian itulah yang akan membuktikan seseorang terdakwa bersalah atau tidak. Ya, bagaimana pandai-pandai seorang penasihat hukum atau seorang advokat mengambil bahasa untuk melakukan bantahan dalam proses persidangan. Ketika jaksa membuat dakwaan, kemudian dibantah oleh penasihat hukum, dan itu masuk di akalnya hakim menjadi sebuah keyakinan, maka yakinlah itu sebagai pembuktian dalam proses persidangan. Ya, memang ketika Nikita Mirzani masih dalam proses seperti ini, ya belum terlihat faktanya seperti apa. Saya pribadi, saya sendiri juga tidak tahu bagaimana bisa seseorang dokter ya bernama Reza Gladys ini tiba-tiba dengan kesadaran menyerahkan uang dalam bentuk total 4 miliar rupiah. Kalau tidak ada sesuatu pernyataan dari Nikita Mirzani. Ya, saya pernah mengatakan dalam konten saya, apakah hibah? Kalau hibah mah tidak perlu ada pengancaman, tidak perlu ada pemerasan. Nah, apakah kategori Nikita Mirzani menerima uang 4 miliar ini sebuah hibah? Silakan teman-teman menelaah sendiri ya. Ini Reza Gladys kalau tidak salah membuat sebuah produk skincare yang dipasarkan. Nah, menurut Nikita Mirzani itu tidak boleh, gitu kan? Itu tidak boleh, itu melanggar menurut Nikita Mirzani. Nah, Nikita Mirzani kemudian live dan menyinggung nama itu karena disuarakan oleh seorang artis. Tentunya ini sangat merugikan bagi seorang dokter pengusaha ini, sehingga melakukan komunikasi. Nah, komunikasi inilah yang jadi masalah, sehingga memunculkan tanda kutip ya hibah 4 miliar. Apakah hibah itu diberikan secara sukarela atau sumbangan atau pemberian, atau ada sesuatu yang dikhawatirkan Reza Gladys sehingga dirinya dengan terpaksa menyerahkan uang sebesar 4 miliar tersebut. Kita akan ikuti terus perkembangan kasus ini teman-teman, dari proses pembuktian di persidangan. Informasi ini semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.